Halo para awak yang berbahagia, jumpa lagi kita di MG Movie. Semoga harimu selalu menyenangkan. The Prey, judul film kita kali ini adalah film kelima dari waralaba Predator yang kisahnya sendiri berlatar tahun 1719. Ada sekelompok suku Indian di wilayah Amerika Utara yang menghadapi ancaman besar setelah sebuah komet jatuh di wilayah mereka. Makhluk asing yang menyertainya mempunyai kemampuan berkamuflase. Dia membantai apa dan siapa saja yang dijumpainya. Mampukah suku Comanche menghadapi predator pemangsa itu? Yuk kita ikuti kisahnya, tapi jangan lupa tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasi. Terima kasih. Inilah suku Comanche, sekelompok orang Indian yang menetap di lereng bukit. Salah satunya bernama Naru, seorang gadis cantik yang setiap hari melakukan aktivitasnya di dalam hutan. Bukan sekedar mencari bahan makanan atau ramuan obat seperti kebanyakan wanita-wanita Comanche. Tapi Naru juga sering melatih kemampuannya berburu yang justru dilakukan oleh kaum pria di sukunya. Seperti saat ini ketika Naru melihat seekor rusa berdiri tak jauh dari tempatnya berlatih. Dengan mengendap, Naru ingin memastikan jika dirinya pasti mampu menjadikan rusa itu sebagai buruannya. Sialnya si rusa bergerak, hingga Naru meminta Sari, anjing kesayangannya, untuk bekerja sama mengejar. Celakanya Sari justru terperangkap. Naru berusaha melepaskan dan mengobatinya. Tak lama kemudian Naru bergegas mencari asal suara gemuruh. Dari lereng gunung dia melihat sesuatu yang besar bergerak di atas langit, disertai kilatan cahaya sebelum melesat cepat. Gadis itu berpikir bahwa benda yang dilihatnya adalah Thunderbird. Tapi Naru salah besar, karena benda itu adalah pesawat luar angkasa yang baru saja menurunkan predator. Suatu hari Naru menemani Tabe berlatih. Satu-satunya kakak laki-laki Naru itu mengajarinya untuk menggunakan panah dengan baik. Kesempatan itu digunakan Naru untuk menceritakan apa yang sudah dia lihat kala itu. Thunderbird, menurutnya, itu adalah tanda di mana dia sudah saatnya untuk melakukan pemburuan. Tidak ingin mengecewakan sang adik, Tabi pun mengingatkan bahwa berburu bukanlah sesuatu yang mudah. Sore hari mereka kembali ke pemukiman. Seperti biasa, Naru langsung membantu ibunya meramu obat. Semakin hari kemampuannya meramu obat membuat sang ibu bangga. Berhubung ada bahan obat yang kurang, Naru diminta untuk mencarinya ke hutan. Dengan senang hati, dia pun bergegas. Setelah menemukan apa yang dicari, Naru bermaksud kembali pulang. Tapi langkahnya terhenti ketika sekelompok pemuda yang dipimpin oleh Tabe melintas di depannya. Naru mendapat informasi jika salah seorang kawannya yang bernama Po baru saja dimangsa singa dan mereka bermaksud memburunya. Tidak ingin membuang kesempatan, Naru pun meminta ikut. Tabe meyakinkan kelompoknya untuk mengizinkan Naru bergabung karena kemampuannya melacak buruan dan keahliannya dalam obat-obatan mungkin saja sangat diperlukan dalam perjalanan mereka nanti. Penjelasan Tabe akhirnya bisa diterima meski awalnya ada penolakan. Mereka kemudian segera bergegas masuk lebih dalam lagi ke hutan. Namun sebelumnya Tabe memberikan banyak peringatan pada Naru agar tidak merepotkan. Dan tidak ingin membuang waktu, Tabe pun memimpin kelompoknya untuk melanjutkan perburuan. Dibantu Sari, anjing milik Naru yang sangat tajam penciumannya. Tak lama kemudian, benar saja Sari mengendus jejak darah yang tercecer. Kemudian dia menuntun mereka semua menemukan Puhi yang sudah terkapar dengan luka parah. Segera Naru memberikan ramuan pada lukanya agar darah yang keluar cepat membeku. Setelah itu, Puhi dibopong dengan tandu untuk dibawa pulang. Tapi di tengah perjalanan, Tabe mengubah rencana. Mereka diminta secepatnya sampai di pemukiman, sementara dia sendiri akan kembali ke dalam hutan untuk memburu singa yang baru saja memangsa Puhi. Setelah beberapa langkah berjalan, Naru menjadi gelisah ketika dia melihat bangkai ular yang dikuliti. Tiba-tiba gadis itu teringat kakaknya. Menurutnya tak ada seekor singa yang melukai mangsanya dengan cara seperti itu. Maka tanpa pikir panjang, Naru berbalik badan dan mengejar Tabe. Karena tak pernah berburu, Naru pun menjadi kebingungan di tengah gelapnya malam.
Beruntung Tabe dan beberapa orang yang ikut dengannya berhasil menemukan Naru. Sebelum Tabe memarahinya, Naru terlebih dahulu menjelaskan alasan kenapa dia nekat mengejar sang kakak. Naru ingatkan Tabe bahwa yang mereka buru kali ini bukanlah singa, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari singa. Dengan cepat Tabe menepisnya. Dia beranggapan bahwa Naru masih belum terlalu banyak tahu tentang perburuan. Keputusan pun diambil. Naru bersama satu orang lagi pemburu dimintanya untuk naik ke atas pohon. Celakanya singa itu juga naik ke atas pohon dan menerkam si kawan. Saat kembali dengan mulut yang berlumuran darah, Naru benar-benar khawatir hingga dia tidak memperhatikan pijakan kakinya. Tak ayal, Naru pun jatuh terjerembab ke tanah. Saat tersadar, Naru sudah mendapati sang ibu tengah mempersiapkan ramuan untuknya. Beliau nasihati anak gadisnya, hakikat berburu bukan saja sekedar mendapat target buruannya, tapi juga bagaimana mempertahankan hidup. Pembicaraan terhenti ketika samar-samar di luar terdengar riuhnya suara menyebut nama Tabe. Begitu keduanya keluar dari tenda, mereka mendapati Tabe pulang dengan membawa kepala singa. Kemenangan Tabe membuat kepala suku bangga hingga menjadikannya sebagai panglima perang. Di tengah sukacita orang-orang suku Komaji, Naru justru merasa gelisah. Keyakinannya semakin kuat jika kali ini merekalah yang sedang diburu. Kekesalan Naru pun bertambah ketika Tabe tidak lagi mengizinkannya untuk kembali ikut berburu. Keesokan harinya, Naru nekat kembali ke dalam hutan bersama Sari. Dia ingin memastikan apa yang ada di dalam pikirannya. Meski Naru masih awam dalam soal perburuan, tapi keyakinannya sangat kuat jika di dalam sana ada sesuatu yang lebih beringas dari singa. Terlebih setelah Naru menemukan bekas jejak kaki dan cairan hijau yang berjejer. Keanehan kembali terlihat ketika Naru menemukan beberapa hewan tewas mengenaskan dengan kondisi kulit yang terkelupas habis. Sementara di tempat berbeda, seekor kelinci dan serigala sepertinya akan menjadi target buruan. Entah apa yang memburu mereka. Yang jelas, sesuatu itu bukan makhluk biasa. Kemampuannya menembus jarak pandang dan berkamuflase membuat buruannya sulit melakukan perlawanan. Pergerakannya sangat cepat dan tak terlihat. Parahnya, makhluk itu menguliti kepala buruannya dan menjadikannya sebagai koleksi atas perburuannya. Kembali pada Naru, dia pun melanjutkan perjalanan. Tapi tanpa sepengetahuan gadis itu, makhluk pemangsa yang dicari justru mengikutinya dari belakang setelah menemukan jejak Naru di tempat hewan-hewan yang tadi terbunuh. Tidak berapa lama kemudian, Naru masuk ke dalam kawasan hutan bagian lain. Karena tidak hati-hati, dia terperangkap lumpur penghisap. Dengan susah payah, Naru berjuang untuk keluar dari kubangan itu. Hingga di lemparan yang kesekian kalinya, akhirnya kapak bertali yang dia lontarkan tepat mengenai sasaran. Usahanya tidak sia-sia, Naru pun berhasil lepas dari maut. Ketika Naru membersihkan badannya, dia mendengar suara mengaum dari binatang buas. Mengendap, Naru mencari asal suara dan dilihatnya seekor beruang besar sedang memangsa bangkai binatang lainnya. Terlintas dalam pikiran Naru, apakah beruang ini yang dia cari? Tidak ingin buruannya lepas, Naru pun segera membidiknya dengan anak panah. Sayangnya bidikan Naru meleset dan hal tersebut membuat si beruang beralih pandangan ke arah Naru. Karena panik, Naru pun berbalik badan dan melarikan diri. Sialnya dia tidak menguasai wilayah itu. Di satu sisi, Sari berusaha mengalihkan perhatian beruang. Dia berlari yang berlawanan arah dengan Naru. Dan Naru, tanpa sengaja dia temukan perangkap ikan di tengah sungai yang membawanya hingga ke bagian hutan lainnya. Celakanya, si beruang berhasil menyusul. Bahkan binatang besar itu merusak tempat persembunyian Naru.
Tanpa diduga, beruang yang tadinya beringas tiba-tiba saja mengaum keras kesakitan dengan badan besarnya yang terangkat ke atas. Dari persembunyian Naru melihat pemandangan yang tak lazim. Makhluk pemangsa itu ternyata benar-benar ada. Bahkan Naru bisa melihat wujudnya ketika darah beruang mengalir ke seluruh tubuh sang predator. Dengan rasa takut yang luar biasa, Naru mengambil langkah 1000 dengan menceburkan diri ke sungai dan mengikuti arusnya. Setelah dirasa aman, Naru pun naik ke tepian. Kembali dia menyusuri hutan, seraya memutar otak mencari cara bagaimana menghadapi sang predator. Belum jauh Naru berjalan, dia bertemu sekelompok suku Komansi, anak buah Tabe yang memang ditugaskan untuk mencarinya. Kesempatan itu digunakan Naru untuk langsung menceritakan apa yang baru saja dia hadapi. Untuk kesekian kali mereka mentertawakannya, hingga tak ada jalan lain selain membawa pergi Naru dengan paksa ketika gadis itu menolak pulang. Tanpa disadari, predator itu mengawasi pergerakan mereka. Di tengah perjalanan, kelompok Komansi itu beserta Naru berhenti untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, mereka terusik dengan suara dedaunan kering yang bergemerisik. Naru kembali mengingatkan teman-temannya tentang makhluk pemangsa yang mungkin saja sekarang sudah ada di antara mereka. Tanpa menghiraukan Naru, beberapa di antaranya berdiri dan membidik busur panah ke arah belukar yang tampak bergerak. Salah satu panahnya mengenai seekor kelinci, hingga cerita Naru pun semakin menjadi bahan olokan. Ketika salah seorang di antaranya sibuk mencari kelinci lainnya di balik semak, tiba-tiba ada 3 titik laser yang mengarah ke tubuhnya. Naru pun berteriak mengingatkan untuk segera berlindung. Sayangnya terlambat. 3 anak panah dengan cepat melesat menghunjam tubuhnya hingga jatuh tersungkur. Sontak yang lainnya bergerak melakukan perlawanan, tapi mereka bingung dengan apa yang dihadapinya karena lawannya kali ini tidak tampak mata. Hingga ada satu anak panah yang mengenainya, saat itulah terlihat sebuah lengan besar yang mengerikan. Menyusul beberapa anak panah berikutnya yang membuat wujud predator itu mulai terlihat jelas. Tubuhnya yang penuh senjata dengan gerakan cepat dan sesekali berkamuflase membuat para Komansi sangat kesulitan untuk melawan. Tidak butuh waktu lama, predator itu membantai habis semua orang yang menyerangnya. Dan tinggallah Naru sendiri. Tidak ingin mati konyol, gadis itu mengambil langkah 1000. Menembus lebatnya hutan dan berhasil keluar, Naru terus berlari hingga di tengah padang ilalang seorang kawan menemukannya. Bermaksud memberikan perlawanan dengan memanah target. Rupanya menjadi kesalahan besar karena posisi mereka jadi terdeteksi. Benar saja si kawan tewas dan Naru sendiri semakin panik. Dia terus berlari hingga tak tahu jika dirinya sudah masuk ke dalam wilayah suku lain. Setelah kaki Naru terperangkap dalam jebakan, sekelompok orang asing mendekatinya. Gadis itu tak ingat lagi apa yang terjadi, sebab ketika terbangun, Naru dapati dirinya sudah berada dalam kurungan. Dan yang membuat Naru tercengang, orang-orang itu menggunakan bulu-bulu binatang liar sebagai bajunya. Naru baru tersadar jika yang dia hadapi bukan saja predator, tapi juga manusia-manusia jahat yang sekarang mengurungnya. Tak lama beberapa orang mendekati Naru. Satu di antaranya bertanya tentang sebuah benda yang menempel cairan hijau di bagian dalamnya. Kemarahan Naru membuatnya memilih diam, tapi selang waktu mereka membawa Tabe dan Sari. Parahnya, mereka menyayat tubuh Tabe di hadapan Naru berharap gadis itu mau membuka mulut. Akhirnya keduanya diikat di pohon yang sama. Tujuan orang-orang itu menjadikan Naru dan Tabe sebagai umpan. Sementara mereka sendiri bersembunyi dengan posisi siap membidik. Nunggu lama predator datang. Tapi sialnya, makhluk pemangsa itu justru menghabisi orang-orang yang sedari tadi mengintainya. Di saat situasi semakin kacau, Naru meyakinkan Tabe yang terus saja menceracau jika mereka bukanlah target. Sebab predator akan bereaksi jika dia melihat sesuatu yang dianggapnya sebagai ancaman baginya. Sekelompok pemburu yang menangkap Naru benar-benar dalam kondisi terdesak. Mereka bukan tandingan sang predator. Dalam hitungan menit, makhluk pemangsa itu berhasil membinasakan mereka satu persatu.
Kekuatannya dilengkapi dengan senjata-senjata canggih yang melekat di badan. Ketika predator itu tengah sibuk dengan buruannya, di saat itulah Tabe dan Naru berusaha melarikan diri. Begitu tali yang mengikat mereka terlepas, Tabe langsung berlari menuju kudanya, sementara Naru menyelamatkan Sari yang berada di pemukiman para pemburu. Dengan kemampuannya yang sudah terasa, Naru berhasil menyelamatkan Sari. Ketika gadis itu hendak pergi, seorang di antara pemburu meminta pertolongannya. Laki-laki tersebut menawarkan senjata untuk Naru sebagai imbalan. Naru pun mendekat. Dia memberikan obat padanya. Namun tak lama kemudian sang predator datang. Segera Naru bersembunyi. Dan laki-laki itu memilih untuk pura-pura mati, sebab lukanya yang parah membuat dia kesulitan berjalan. Dan dia berhasil mengecoh si predator. Keberadaannya tidak terdeteksi. Namun sial, predator itu menginjak kakinya yang terluka. Spontan dia menjerit kesakitan hingga membuat predator itu menewaskannya dengan sekali tebas. Di waktu yang sama tiba-tiba Sari muncul. Kehadirannya langsung terdeteksi oleh si predator. Namun kekhawatiran Nara tidak berlangsung lama sebab Tabe datang dan mengalihkan perhatian. Merasa ada ancaman, sang predator pun bersiap dengan senjatanya. Tapi kemampuan Tabe sebagai seorang pemburu yang sudah terlatih sejak kecil tak bisa diremehkan. Dia berhasil melukai predator beberapa kali. Di saat sudah terdesak, makhluk itu justru berkamuflase, membuat Tabe dan Naru kesulitan menghadapinya. Tabe meminta adiknya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Dia tidak ingin Naru terluka. Belum lagi selesai Tabe berbicara, seketika tubuhnya tercabik cakaran besi milik predator yang tiba-tiba sudah berada tepat di belakangnya. Dan sebelum benar-benar tewas, Tabe masih berusaha untuk menahan langkah makhluk itu dengan menusukkan benda tajam pada kakinya, memberi kesempatan adiknya untuk segera bisa melarikan diri. Kesedihan Naru tak terkira. Rasa kehilangan dan marah atas kematian sang kakak membuat gadis itu bertekad untuk melakukan perlawanan pada makhluk pemangsa yang sudah banyak memakan korban. Maka Naru pun menyusun rencana. Dia gunakan seorang pemburu yang masih hidup sebagai umpan agar sang predator keluar menampakkan dirinya. Dan begitu predator itu datang mendekati umpan, maka Naru langsung menyerang hingga bagian kepalanya ada yang terlepas. Kepingan kepala itu Naru ambil untuk melanjutkan rencana berikutnya. Naru bertarung mati-matian melawan sang predator, seraya menggiringnya agar masuk ke dalam lumpur penghisap. Dengan bantuan Sari, rencananya berhasil. Makhluk pemangsa itu terjebak dalam lumpur penghisap. Dia pun tewas oleh senjatanya sendiri yang berbalik arah setelah dilemparkan ke pohon yang berada tepat di hadapannya. Naru pun berteriak histeris atas kemenangannya. Naru pulang membawa penggalan kepala predator. Keberhasilannya yang pertama sebagai seorang pemburu, sekaligus menjadi kebanggaan untuk suku Komachi. Dan gadis itu diangkat menjadi panglima perang menggantikan sang kakak.